Hai guys, bertemu kembali pada episode selanjutnya. Masih bersama saya, pengelola blog elektronika digital www.ic555.com. Pada kesempatan kali ini saya tertantang lagi ketika kemarin saya sudah berhasil menghubungkan Modbus ke MQTT. Nah, sekarang layar kita black and white kan, karena sesuai dengan temanya Modbus itu adalah alat jadul ya, sebenarnya alat yang jadul, jadi digunakan pada industri dimulai pada sekitar tahun 80-an. Kemudian sekarang di tahun 2020 ini semua benda yang dianggap jadul mulai di IoT-kan, bukan ditinggalkan ya, malah ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa dihubungkan ke internet. Nah, bagaimana caranya agar alat-alat jadul ini bisa dihubungkan ke internet dan dapat memenuhi syarat IoT? Anda bisa melihat pada blog saya, blog www.ic555.com, atau untuk lebih jelasnya bisa lihat pada 2 atau 3 video sebelumnya dari video ini, bisa lihat di deskripsi akan saya tuliskan. Jadi di bawah ya, buka di bawah, cari ada di bagian deskripsi video. Di situ ada link yang akan menyambung ke video ini. Jadi saya harap membaca dan melihat video sebelumnya, terutama 2 video mengenai Modbus dan tentang cara mengirim MQTT ke Antares. Nah, Antares itu kan sudah saya jelaskan dulu adalah platform IoT milik Indonesia yang dikelola oleh Telkom Indonesia. Jadi saya sudah berhasil dulu mengirim MQTT ke Antares. Nah, sekarang apakah kita bisa mengirim Modbus ke Antares? Apakah kita bisa mengendalikan alat yang berbasis Modbus ke Antares? Oke, kita akan bahas pada video kali ini. Sebelumnya kita kembali ke piramida yang sering kita lihat, sering saya perlihatkan, yaitu piramida Internet of Things, di mana terdapat 4 buah level things atau level sensor, level konektivitas, level platforms, dan level aplikasi. Pada bahasan kita kali ini, maka Modbus berada di posisinya bisa di bawah, bisa di kedua, boleh. Jadi sebaiknya saya taruh di tengah-tengah aja antara 1 dan 2. Kemudian Antares berada di platforms, yang merupakan platforms pengolah data IoT. Nah, paling atas aplikasi, saya akan gunakan smartphone saya untuk mengontrol alat yang saya telah buat, yaitu alatnya seperti ini komponennya. Jadi saya telah berhasil membuat di video-video sebelumnya 3 video membuat Arduino sebagai alat yang berbasis Modbus. Jadi sensornya berupa DHT11, sensor suhu kelembaban, outputnya berupa LED, dan input satunya lagi saya coba adalah tombol, jadi penekanan tombol. Kemudian Modbus ini akan dikontrol datanya oleh sebuah alat yang berbasis ESP8266. Nah, kemudian dia berfungsi sebagai bridge antara Modbus dan MQTT. Nah, ESP8266 ini akan menghubungkan ke internet dan akhirnya menuju ke platform Antares. Sebagai contoh penggunaan Modbus, alat Modbus yang pernah saya lihat dulu adalah sensor flow atau sensor aliran air ya. Saya pernah lihat ini di salah satu instalasi di hotel dulu. Saya pernah melihat. Jadi untuk melihat kecepatan aliran atau volume aliran limbah, maka digunakanlah ultrasonic flow sensor seperti ini. Tidak destruktif ya sistemnya. Jadi hanya melihat aliran berdasarkan interrupt atau interaksi dari gelombang ultrasonik yang akan berubah-ubah sesuai dengan flow atau aliran air di dalam pipa. Jadi alat ini full Modbus. Jadi seperti yang setelah
saya bahas sebelumnya, di alat-alat sebelumnya, maka ada register-register tempat di mana data-data yang diperlukan bisa diambil, bisa mengambil data flow rate, energy flow rate, velocity, kecepatan. Kemudian bisa juga melakukan setting terhadap alat ini. Alat ini lumayan mahal tapi standar industri, jadi banyak digunakan pada industri-industri, di hotel-hotel perhotelan juga banyak yang menggunakan flow sensor ultrasonic ini. Baik, kita akan menuju ke kamera ya. Kamera saya, alat saya adalah, saya jelaskan dulu, bisa lihat di video yang lalu ya. Saya review lagi, ada LED, ada tombol, ada DHT11, ada Arduino Pro sebagai alat yang berbasis Modbus. Nah, untuk menghubungkan ke IoT, maka Modbus ini ada sebuah bridge yang saya buat menggunakan ESP8266. Kebetulan alat saya yang ada adalah Wemos. Nah, koneksinya berupa watt, masih watt sederhana ya. Kalau misalnya alat-alat yang semacam ini, contoh ini, maka dia berbasis RS485 komunikasinya. Nggak berbeda dengan serial lainnya, cuma dia kalau RS485 bisa jaraknya jauh. Kemudian satu lagi, RS485 itu half duplex, jadi harus ada kontrol terhadap kapan dia untuk TX, kapan untuk RX. Hanya itu aja perbedaannya, jadi ada satu kontrol lagi. Tapi secara watt atau secara serial tidak ada bedanya. Kita lanjut ke bagian script ya, scriptnya yang sering saya bahas. Jadi kalau misalnya kebingungan dengan script ini, bisa menuju ke script bagaimana saya merubah Modbus-nya, kemudian bagaimana saya pub sub client atau hubungkan ke MQTT-nya, dan bagaimana saya mengelola WiFi-nya. Nah, saya akan bahas satu persatu pelan-pelan aja, di mana ini terdapat 3 library, yaitu library software serial untuk komunikasi serial ke Modbus. Memang software serial tidak terlalu bagus, tapi untuk percobaan bisa. Kemudian ESP8266 WiFi ini merupakan library untuk ESP-nya, alat ESP8266 atau Wemos saya. Kemudian pub sub client adalah library dari MQTT. Kemudian ini adalah inisiasi secara biasa ya, inisialisasi dari WiFi dan servernya, yaitu broker antaresnya, yaitu mqtt.antares.id dengan port 1883. Yang menjadi perbedaan adalah topik. Di topiknya ada 2 topik yang harus diperhatikan. Hanya bisa mengirim 2 topik ya. Hanya harus diperhatikan 2 topik. Kita akan menuju ke ini. Nah, di script ini, di note saya ini ada penjelasan bahwa hanya 2 topik yang bisa diolah pada Antares. Jadi hanya 2 buah topik yang bisa dikirim data atau dipublish, dan satu topik lainnya hanya bisa disubscribe. Maksud saya begini, jadi satu topik untuk publish, satu topik untuk subscribe. Semuanya kayak gini, sedangkan data yang dikirim itu berupa JSON. Jadi berupa JSON dengan format seperti ini. Nah, jadi format JSON-nya seperti ini. Nah, ini adalah your access key. Kalau kita lihat your access key-nya apa? Access key saya adalah ini. Nah, sedangkan kemana? Nah, ini adalah project yang setelah saya bikin di Antares. Kalau kita kembali ke script ini, maka project saya adalah ini, ahokul_iot/test pub_sub. Jadi seperti itu, tidak boleh diganti-ganti ya, fix kayak gitu. Yang akan nanti diganti-ganti adalah isi dari ini. Nah, isi di dalam ini akan dirubah sesuai apa yang ingin dikirimkan. Yang dirubah adalah di sini, message ini. Sebagai contoh, kalau saya ingin mengirim data level misalnya, nah yang kita rubah tuh di sini, di dalam con ini. Nah, ini ada
ini lagi di sini ada sebuah, nah ini apa ini kalau bisa dilihat apa? Ini adalah JSON. Jadi ini sudah JSON, di dalamnya tuh JSON juga. Jadi bukan message sembarangan yang dikirim ya, bukan teks, tapi harus dalam bentuk JSON, JSON string ya. Nanti Antaresnya akan mengolah lagi. Jadi 2 kali level mengolah, ini di level M2M. Jadi ini adalah level M2M. Jadi level standarnya Antares itu 1M2M namanya standarnya. Nah, ini dia akan mengolah JSON. Nah, di con ini tidak sederhana ini hanya on atau off. Dia harus dalam bentuk JSON. Nah, inilah keistimewaan dari Antares, tidak mengirimkan data string tapi data JSON. Kalau datanya tidak JSON, maka akan dibilang error datanya. Kemudian data yang setelah dikirim akan disubscribe pada ini topik ini ya, topik ini. Nah, data yang dikirim tadi akan diterima berupa seperti ini. Jadi message yang di receive itu seperti ini. Nah, tugas dari alat saya nanti, tugas dari si Arduino adalah melakukan parsing. Nah, nanti di script yang kedua kita akan membahas tentang parsing, bagaimana caranya mengekstrak ini latitude dan longitude. Kalau contoh di sini kan saya mengirim data koordinat. Nah, JSON-nya sepanjang ini kita ekstrak lagi sehingga mendapatkan posisi koordinat latitude dan longitude yang benar. Kalau di alat saya nanti dia akan mengecek suhu dan kelembaban serta tombol, itu yang akan dicek. Baik, kemudian kita lanjut ke scriptnya lagi, pengenalan scriptnya. Ini sudah. Nah, di bawah ini adalah persis seperti script saya sebelumnya. Ini adalah tugasnya merupakan baris array data yang akan dikirimkan ke Modbus. Jadi ini sudah fix. Nah, saya komen 2 ini ya, tidak saya gunakan karena saya akan gunakan pertama ini proses pub saja. Jadi hanya publish saja sekarang. Nanti di script yang kedua baru proses subscribe-nya. Untuk proses publish, yang dipublish hanya kondisi tombol, apakah ini kirim ke Modbus untuk melihat kondisi tombol. Kemudian ini adalah jawabannya. Kalau jawabannya ini maka tombolnya low, kalau jawabannya ini adalah tombolnya high. Nah, kemudian ini adalah array untuk perintah untuk mengirim DHT11. Jadi mengirim data, saya ingin mengirimkan data DHT11. Nah, saya kirim perintah ini yang artinya 05 ini artinya alat saya memiliki address 05. 04 ini artinya saya membaca input analognya. Jadi dari data pembacaan DHT11 saya membutuhkan perintah function 4. Jadi function 4 yang dikirim. Kemudian di kanannya 02 byte ini 0000 artinya ini alamat ke 0, alamat register ke 0. Dan 03 ini saya menginginkan 3 buah data setelah alamat 00. Jadi alamat 00, 01 dan 02. Terakhir ini adalah checksum atau CRC. Anda bisa melihat di video sebelumnya jika mengalami kesulitan apa sih checksum atau CRC ini. Nah, kemudian ini merupakan replaynya. Kalau replaynya seperti ini maka dianggap datanya benar. Script selanjutnya ini sudah pernah Anda lihat pada penjelasan yang sering saya bahas ketika saya mengirimkan DHT11 ke MQTT. Hampir mirip semua. Yang hanya berbeda adalah ini adalah saya akan mengirimkan juga melalui software serial berupa perintah Modbus. Ini juga saya hanya copy paste. Yang berbeda adalah ini function kirim ini biasanya kita hanya mengirim stringnya cuma sebaris, misalnya LED on atau mungkin suhu berapa. Nah, yang menjadi pembeda dari Antares adalah yang kita kirim adalah data sepanjang ini. Dan ini adalah JSON ya, saya
pecah seperti ini biar mengerti ya. Saya kecilkan ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi saya pecah seperti ini. Jadi kita ingin membuat seperti ini ya. Jadi kita aslinya tuh ingin membuat data seperti ini. Nah, kemudian saya pecah biar lebih mudah dimengerti skripnya. Sehingga kita bisa mengirimkan 3 buah tipe. Jadi tombolnya berapa, high atau low, suhunya berapa, humidity-nya berapa. Nah, yang dikirimkan nanti ke topik satu, topik pub yang sama, topik pub ini yang dikirimkan berupa message sepanjang ini dengan isi yang ini. Jadi isinya ini tombol, suhu, humi. Nah, ini di dalam isi dari con ya. Dari kalau misalnya kita lihat di sini lagi, isi dari con yang akan dirubah. Jadi di sini yang dirubah. Begitu panjangnya ya kawan. Tapi memang standarnya kayak gitu ya, mau gimana lagi. Kemudian setelah itu kita melakukan loopnya, yaitu ini atas ini mengecek koneksi MQTT-nya nyambung nggak, kalau nggak ya di connect lagi. Kemudian di bawahnya ini merupakan ini pengiriman data. Jadi setiap 2 detik dia mengirim tombol, kondisi tempel, kemudian ke kondisi dari kelembaban. Nah, suhu kelembaban dikirim terus muter. Nah, kemudian pembacaan dari Modbus-nya. Jadi secara serial, software serial seperti ini dimasukkan ke pointer semua data, kemudian dibandingkan. Jika tombolnya 1 atau high, dia akan mengirim kayak apa. Nah, ini hanya membandingkan saja buffer yang diterima dari Modbus dengan memori yang sudah saya arraykan. Jadi ini saya bandingkan aja dengan perintah memcompare cmp. Nah, ketika fix match atau sama dengan 0, ininya nggak ada perbedaan, maka perintah kirim MQTT-nya saya jalankan. Saya kirim sekalian ini ya, tombol, suhu, humidity-nya saya kirim sekalian biar tidak ribet. Ini juga saya kirim ketika suhunya dan humidity-nya sudah ada datanya, juga saya kirim. Jadi tidak mumet ya. Nah, ini tidak ada proses subscribe ya, jadi hanya ngirim aja. Kita coba konekkan ke Modbus saya, ke ESP saya uploadkan. Kita tunggu. Oke, uploading sedang mulai. Kemudian kita lihat di sini. Nah, dia sudah mulai mengirim data ya ke Antares saya. Saya sekarang ingin ngecek apakah datanya sudah terkirim benar ya. Kita akan gunakan browser dulu. Tunggu. Kita menuju ke ini ya, Antares ya. Kita lihat di sini device-nya ini. Nah, datanya sudah terkirim ya ke sini. Jadi tombol berapa? Kalau saya pencet tombolnya, ini ya, saya pencet ini. Nah, tombolnya jadi 1. Nah, ini MQTT FX ya. Kalau bisa lihat yang MQTT FX-nya, tombolnya 1. Saya lepas, tombolnya harus dia 0 sekarang. Nah, tombolnya sudah 0. Kita bisa lihat di sini juga data terakhir adalah ini. Tiap 2 detik dia ngirim data ya. Kemudian di widgets-nya kita bisa lihat juga ini tombol saya tadi, ini suhunya, ini kelembabannya. Kelembabannya berapa? Sangat ya, 86 lah. Kalau suhunya 29-an, nah 29,7. Oke, sederhana seperti itu ya. Nggak terlalu ribet ya. Write on tadi.
bullseye. Kita review lagi ya, biar tidak membingungkan. Kenapa sih bisa Antares ini? Karena saya sudah membuatnya ya terlebih dahulu ya. Sudah berapa seri saya buat Antares. Karena memang ada sedikit ini ya, perhatian yang harus dicek ya. Karena Antares itu punya juga library yang mengontrol ESP826-nya. Saya sekarang ini tanpa library-nya ESP ya, ESP Antares. Kalau kita bisa lihat di sini scriptnya ini, mana ya? Nah ini Antares MQTT ini. Nah di sini banyak ada errornya. Saya udah bahas di 2 video ya. Anda bisa mengecek di video di mana bugnya Antares. Nah sekarang saya tidak tidak memakainya ya. Saya hanya memakai pub-sub client saja dengan cara merubah ini. Jadi paket size dari MQTT saya harus rubah dulu karena memang paket dari yang dikirim yaitu sebanyak ini, mana itu agak jauh rek. Nah ini sekitar 500 karakter ya kalau sampai penuh ke ini ya. Makanya saya harus merubah ini di pub-sub client saya. Jadi harus dirubah dulu sehingga menjadi 1024 lah atau 512 minimal. Nah, bagaimana dengan proses subscribe? Nah, kalau proses subscribe, jadi kita kan tadi kan hanya melihat tampilan suhu ya, tampilan suhu. Nah, tampilan suhunya bisa kita lihat di sini. Saya punya aplikasi IoT MQTT panel seperti biasa ya, yang saya senangi ini ya. Saya senang banget menggunakan IoT MQTT panel. Saya sudah punya ini Antares, coba Antares. Kalau mengisinya seperti ini nggak terlalu susah. Di awalnya nggak terlalu susah. Yang susah itu adalah di sini. Susahnya adalah di sini. Nah, di sininya adalah susah. Kalau kita lihat, ini adalah topik yang di subscribe di sisi IoT MQTT panel. Jadi full kita tulis di sini. Kemudian payloadnya harus kita parsing di bawah ini. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, yang bisa saya parsing adalah sampai sini. Karena data yang dikirim adalah data apa, kawan-kawan? Data berupa JSON. Karena JSON inilah menyebabkan IoT MQTT panel ini nggak bisa melakukan proses parsing lagi ya, karena dia JSON di dalam JSON, jadi tidak bisa. Nah, saya akan mengusahakan proses publish dari IoT MQTT panel atau dari sisi aplikasinya, apps-nya. Saya akan kebalikannya sekarang mengirim ke Antares dan kemudian mencoba menghidupkan LED pada ini Modbus saya, alat Modbus. Berarti kita harus melakukan proses subscribe. Nah, untuk proses subscribe scriptnya beda ya. Kita buka lagi script baru. Kita buka ya, kita tunggu ya. Nah, ini scriptnya sudah script Antares yang kedua yang setelah saya bikin. Jadi ada satu buah library yang kita gunakan, library yang terkenal yang digunakan untuk parsing data JSON, yaitu Arduino JSON. Pada library-nya Antares yang sudah berupa ESP8266 Antares, maka ada dalamnya Arduino JSON juga. Tapi versinya versi yang lama, versi 5. Versi yang kita gunakan sekarang adalah versi 6, versi terbaru. Jadi tujuannya adalah untuk memparsing data yang panjang tadi ya. Data kalau respon itu kita lihat dulu.
sini, kalau kita kembali ke sini, kita bisa lihat bahwa perintah dari yang setelah direspon oleh Antares, maka message yang diterima adalah seperti ini. Nah, sangat susahan kalau kita parsing secara manual ya. Maka kita butuh bantuan sebuah library namanya Arduino JSON, sehingga data ini dapat diparsing secara benar. Kembali ke script, kita akan melakukan publish dan subscribe secara bersamaan. Nah, kendalanya adalah karena kita publish dan subscribe di tempat yang berbarengan, maka semua data akan kembali. Jadi kita publish ke sini data suhu, kita akan membaca lagi. Nah, loop ya, dia ada proses loop yang saya temukan nanti. Jadi tapi nggak masalah sih, cuma akan meribetkan mata kita ketika melakukan debug. Nah, kalau misalnya udah alatnya sudah di-deploy, sebaiknya debugnya dimatikan saja. Nah, yang saya tambahkan adalah proses ini ya, callback ini ya. Callback. Nah, callback adalah function untuk callback datanya di belakang ya. Nah, kemudian semua fungsi saya hidupkan ya. Fungsinya adalah LED on off. Nah, itu saya hidupkan juga sekarang. Sedangkan untuk register saya matikan tetap biar lebih simple ya. Di video contoh sebelumnya kita sudah melihat bahwa bisa juga melakukan pembacaan register ya, holding register. Tapi sekarang saya coba untuk LED saja tambahkan. Jadi ketika kita melakukan cek koneksi, maka kita harus melakukan subscribe ya, ini ya di sini ya. Nah, ini kan cek koneksi kan, reconnect MQTT. Nah, kita melakukan subscribe ke topik sub yang tadi, yang panjang tadi. Jadi topiknya ini ya. Nah, sepanjang ini kita subscribe. Setelah kita subscribe, maka kita akan menunggu payloadnya datang, menunggu message-nya datang. Kalau dulu di sisi MQTT yang sederhana berbasis Mosquito, maka message-nya itu adalah message yang sederhana aja, misalnya tulisannya LED on, LED off. Kalau ini yang diterima adalah panjang seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Maka biasanya saya menuliskan di sini semua. Nah, karena saking hektiknya atau saking ramenya serial saya, jadi tidak bisa melakukan proses parsing ya. Makanya saya harus matikan print message yang diterima saking panjangnya. Yang perlu diperhatikan adalah ini, perintah dari JSON-nya, JSON Arduino. Inilah perintah dari contoh yang ada di library-nya ya, sederhana sekali. Jadi kita semacam memesan alamat berapa sih JSON-nya yang diterima, memori yang akan diperlukan. Karena saya sudah bilang tadi panjang yang ini, panjang dari ini, nah sekitar 500-an ya, 500-an. Nah, udah saya tes dan memang kita butuh data RAM, alokasinya berupa 512. Saya namakan doc ya, dokumen. Kemudian kita deserialize message yang masuk itu ke dalam doc. Jadi merubah string menjadi JSON yang sudah diserialiskan. Setelah masuk ke doc ini, jadi message ini menuju ke doc ini. Doc ini isinya pesan JSON. Kita parsing. Parsingnya menggunakan format dari ini JSON parsing ya. JSON kalau misalnya bisa lihat tuh ada kok banyak yang menjelaskan tentang JSON parsing. Nah, ini kita parsing berdasarkan nestnya atau nested atau cabang-cabangnya ya. Cabang-cabangnya dari ini kalau kita bisa lihat di sini saya jelaskan. Ada cabang ini, anaknya di bawah ini, anaknya PC ini, anak di bawahnya ini. Nah, itu. Jadi dia punya berapa buah anak ya di bawahnya atau cabang.
ini, bawahnya ini, bawahnya ini. Jadi kalau kita scriptkan, perintahnya adalah seperti ini. M2M RSP, PC, M2 engine, dan terakhir con. Nah, karena con ini dalamnya adalah JSON juga, makanya kita melakukan JSON yang kedua di sini. JSON yang kedua sama prinsipnya. Stringnya sudah diparsing, kita parsing lagi sehingga mendapatkan tulisan LED-nya. Jadi saya ingin mengirim, kalau sekarang kan saya kalau LED itu saya coba untuk melakukan pengiriman data yang berupa tulisannya LED. Jadi kalau kita menuju di sini, nah, saya akan mengirim seperti ini. Di sini saya kirim gini, LED. Nah ini on. Nah seperti ini. Nah ribetnya. Jadi kita akan mengirim ini, nanti diterima di sini, diterima LED, diterimanya seperti ini nanti. Harus ini seperti ini. Ini JSON ini ya, JSON. Nah, karena ini JSON maka harus diparse lagi kedua kalinya. Parsing untuk kedua kalinya sehingga LED-nya bisa dicek. Kalau on LED-nya nyala, saya kirim ke Modbus untuk menyalakan LED. Kalau LED-nya off, saya akan off-kan LED-nya melalui perintah Modbus. Kita coba scriptnya, kita downloadkan ya, kita upload ke ESP826 saya. Kemudian kita akan monitoring di sini. Nah, di sini saya akan monitoring, masih upload. Oke, sudah terupload. Tunggu pesannya. Nah, oke, sekarang sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, data yang kita kirim itu akan nabrak ya. Jadi dia ngirim suhu juga, suhu kelembaban enggak. Dia nyampe juga karena seperti yang saya bilang tadi. Perintah suhu, humidity, dan tombol yang dikirim karena otomatis, karena yang disubscribe adalah topik yang sama, maka akan nyampe juga ke loopback dia. Sehingga kalau serialnya kepanjangan bisa jadi salah. Kita coba di sini. Nah, ini kan tombol dan suhu dan humidity-nya sudah nyampe. Kita coba pencet tombolnya. Tombolnya harus satu ya, di sini yang memerlukan waktu. Nah, tombolnya sudah satu. Nah, LED-nya gimana? Kita coba ngidupin LED. LED-nya nyala. Oke. LED hidup, mati. Oke, kita coba lagi. LED-nya hidup. Oke. Nah, telat dia. Itu software serial ya. Kelemahannya software serial ada aja kesalahan ngirimnya, mungkin karena loopnya terlalu panjang ya, terlalu banyak yang perlu di pooling, perlu dicek. Nah, tapi sudah mewakili fungsinya. Sedangkan di IoT MQTT panel saya juga agak ribet kalau kita lihat di sini. Topiknya ini ya, topiknya sama seperti topik pub sebelumnya. Yang ribet adalah payloadnya ini. Saya harus mengetik panjang-panjang ini ya, hanya untuk mengirim message ini, LED on. Panjang segini hanya untuk mengirim LED on ya, dan harus di banyak-banyak slash ya, karena yang dikirim adalah JSON. Jadi tanda petik itu harus dikasih tiga buah blocking ya. Nah seperti itu.
Kalau kita bisa lihat, yang penting hasilnya sudah muncul ya. Nah, ini LED-nya on, LED-nya off. Apakah saya ingin mencoba di NB-IoT? Nah, tidak. NB-IoT untuk kelas-kelas seperti ini akan terjadi kendala untuk proses subscribe-nya ya. Memorinya habis untuk TCP/IP-nya, RAM-nya habis. Jadi lebih baik menggunakan yang berbasis WiFi ESP8266. Asik bukan? Sayangnya IoT MQTT panel saya nggak bisa ini ya, memparsing ini ya, Modbusnya suhu dan kelembabannya ya, karena memang itu dalamnya isinya string dari JSON. Susah dia. Oke, saya lagi gatel pingin matikan hidupkan LED sampai ada hang ya. Coba aja hang nggak. Nah, karena saya ngirim ini suhu kelembabannya jadi nggak kekirim. Ini sudah ngehang dia. LED-nya harusnya mati. Oke, berhenti saja beraneh-aneh. Alat Modbus itu nggak sesusah itu ya ngirimnya. Nggak mungkin apa orang mau meminta data secara cepat-cepat gitu. Biasanya mengirimnya periodik ya, periodik misalnya semenit sekali mengecek berapa sih kondisinya suhunya sekarang gitu, semenit. Nah gitu, nggak mungkin mengirimnya setiap detik. Mungkin saja, tapi akan memakan resource ya, karena alat di industri itu nggak satu, bisa ratusan. Kita balik ke window cap saya buka ini. Kalau saya lihat di Antares saya, nah ini kita bisa lihat kalau LED-nya di ini kan dia muncul LED on, LED off, LED on, LED off. Sederhana seperti itu. Sederhana bagi saya, bagi Anda? Bagaimana? Apakah Anda sedikit kesulitan untuk mengerjakan alat ini? Kalau mengikuti video-video saya sebelumnya, bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Di bagian deskripsi akan saya tempel beberapa video pendukung sebelumnya. Jadi biar tidak mengalami kebingungan, sebaiknya lihat-lihat dulu agar nyambung di video ini. Jadi piramida Internet of Things kami yang setelah kita kerjakan hari ini sudah sukses melakukan komunikasi Modbus ke Antares, sehingga teman kita yang jadul ini bisa terkonek secara IoT dan bisa merasakan bagaimana kemudahan teknologi zaman now. Demikian video kita kali ini. Semoga terbantu dengan seri video saya. Saya akan menganalisa dulu apakah ada request yang dari teman-teman pembaca di sana. Karena ada beberapa teman yang mengatakan, ada yang lebih mudah nggak selain MQTT? Ada. Sebenarnya perintah-perintah ini bisa dilakukan lebih mudah kalau misalnya dikoneksikan terhadap WhatsApp misalnya, atau terhadap Telegram. Kalau WhatsApp mungkin agak sedikit security-nya sedikit lebih tinggi ya. Kalau Telegram kita menggunakan namanya bot Telegram. Nah, bot Telegram ini bisa juga sebagai pengganti dari IoT MQTT panel tadi. Jadi lebih familiar bagi teman-teman mungkin. Nah, itu request dari teman saya. Saya akan coba beberapa waktu lagi. Tapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama, sebagai jembatan dari Modbus teknologi jadul, kemudian kita rubah menjadi teknologi baru menggunakan alat microcontroller berupa ESP, Arduino Uno dan sebagainya, kemudian diupload menuju internet. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa kunjungi blog kami www.ic555.com, fanpage Facebook di @ic555,
dan Instagram @ic555_IoT. See ya.